Kenapa sih kita membahas tambang rakyat? Padahal selama ini yang menarik itu adalah membahas tambang besar yang dikelola oleh perusahaan global. Itu di Indonesia jumlah tambang rakyat tuh nggak sedikit. Longsor yang kemudian itu juga merenggut jiwa para penambang. Bahkan para penambang ini hidup dalam hayalannya. Mungkin aja aku hari ini miskin, tapi besok siapa tahu aku keinjak intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Askia, mahasiswa dari program S3 Ilmu Sosial Universitas Airlangga. Hari ini dalam rangka memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah Pembangunan dan Perubahan Sosial, saya akan membuat video terkait tambang rakyat intan yang ada di asal saya. Dengan judul Perubahan Sosial Sekitar Tambang Rakyat. Tambang rakyat yang akan saya bahas di mata kuliah ini adalah tambang rakyat intan yang berlokasi di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Ini kita bahas dulu apa sih itu tambang rakyat. Tambang rakyat atau di dalam bahasa Inggris sering disebut dengan artisanal mining atau small scale mining itu adalah pertambangan yang dikelola secara turun-temurun oleh masyarakat setempat dengan menggunakan peralatan yang sangat sederhana dan biasanya dilakukan oleh perorangan, individu, keluarga, ataupun kelompok masyarakat. Kenapa sih kita membahas tambang rakyat? Padahal selama ini yang menarik itu adalah membahas tambang besar yang dikelola oleh perusahaan global. Nah, saya memilih fokus pada tambang rakyat karena tambang rakyat itu menjadi tempat bergantungnya ribuan orang, hajat hidupnya tergantung pada tambang rakyat itu. Banyak orang yang menggantungkan ekonomi dan sosialnya di tambang rakyat. Selain itu di Indonesia jumlah tambang rakyat itu nggak sedikit. Di dunia sendiri, tambang rakyat itu tersebar di 3 benua. Ada di benua Amerika, ada di benua Afrika, dan juga ada di benua Asia, yang jumlahnya itu nggak sedikit. Oke, kemudian kita akan bahas apa sih dasar hukum pertambangan rakyat di Indonesia. Dasar hukum yang pertama yang dikeluarkan oleh Negara Republik Indonesia itu adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1967 berisi tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan. Nah, di sana tertulis bahwa pertambangan rakyat adalah pertambangan yang dilakukan oleh perorangan dalam skala kecil atau gotong royong dengan menggunakan peralatan sederhana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebenarnya di mana sih letak tambang rakyat intan itu? Nah, tambang rakyat intan itu terletak 47 km dari ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu Banjarmasin, dan 7 km dari pusat kota Banjarbaru. Nah, ini adalah video yang menunjukkan bagaimana proses pertambangan rakyat itu dilakukan. Jadi sebenarnya ada 2 cara dalam upaya menemukan intan. Yang pertama adalah penggalian secara tradisional tanpa mesin, dan yang kedua adalah penggalian menggunakan mesin. Nah, cara yang ada di video ini adalah cara yang pertama, yaitu penggalian tanpa mesin. Caranya gimana? Caranya adalah para penambang, komunitas penambang menggali lubang sambil memasang kayu atau bambu di sekeliling lubang yang digali. Gali terus sampai kedalaman yang diinginkan, biasanya lebih dari 10 meter. Metode ini cenderung lebih aman karena kemungkinan longsornya tidak ada, oleh karena itu penambang justru lebih safety. Tambang rakyat intan ini sudah ada sejak pertengahan abad ke-19 atau 1846. Nah, berarti udah lama sekali tambang rakyat ini. Namun kemudian bagaimana sih kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat? Ada penelitian pada tahun 2015 yang dilakukan oleh Suparyogo, yang hasil dari penelitiannya menyimpulkan bahwa rata-rata kepala keluarga yang tinggal di sekitar tambang rakyat intan justru berada pada kategori sejahtera 2 tingkat di bawah ideal dari sebuah keluarga menurut BKKBN. Selain masalah pendapatan yang minim, masyarakat sekitar tambang juga punya masalah bahwa pendapatan mereka tidak dapat diprediksi. Hal ini khususnya dialami oleh para penambang. Periode penghasilan yang tinggi diikuti dengan masa-masa sulit yang panjang, sehingga sulit sekali untuk bisa merencanakan masa depan, apalagi berinvestasi atau beraset jangka panjang. Itu hanyalah sebuah imajinasi atau hayalan belaka bagi para penambang ini. Bahkan para penambang ini hidup dalam hayalannya. Mungkin aja aku hari ini miskin, tapi besok siapa tahu aku keinjak intan. Nah, hal-hal semacam ini ada dalam imajinasi para penambang, sehingga mereka tetap dalam pekerjaan sebagai penambang karena berpikir bahwa suatu saat nanti mereka akan sukses, suatu saat nanti mereka akan kaya, suatu saat nanti mereka akan dapat penghasilan yang lebih, dapat intan yang besar. Nah, itulah yang ada dalam imajinasi para penambang.
Selain masalah ekonomi tadi, masyarakat sekitar tambang juga berada pada masalah minimnya layanan kesehatan dan pendidikan. Tambang rakyat Intan itu menyisakan banyak lubang-lubang yang setelah digali tidak ditutup kembali, sehingga itu tentu saja adalah sebuah bentuk kerusakan lingkungan karena tidak ada upaya untuk melakukan reboisasi dan lain sebagainya. Yang kedua, pencemaran air. Penambang tradisional, walaupun dia tradisional, dia tetap menggunakan bahan-bahan kimia, terutama saat dia menemukan emas. Selain Intan, mereka juga menemukan emas. Nah, untuk memisahkan emas dengan pasir tadi, mereka menggunakan bahan-bahan kimia yang itu mengandung zat-zat yang mencemari lingkungan, dan tentu saja itu akan membawa masalah kesehatan kalau kita mengkonsumsi air yang airnya itu air sungainya itu mengalir dari lubang-lubang yang dihasilkan oleh tambang rakyat Intan ini. Dan yang ketiga tentu saja kerusakan tanah, karena terlalu sering digali, kontur tanah jadi semakin lemah, dan itu akan berdampak pada kemungkinan-kemungkinan terjadinya longsor. Bahkan bukan hanya kemungkinan, sudah beberapa kali terjadi kasus longsor yang kemudian itu juga merenggut jiwa para penambang. Dari penelusuran yang sudah saya lakukan, ada 3 macam resiko yang selama ini dialami oleh masyarakat sekitar tambang rakyat Intan. Pemerintah daerah tentu melihat bahwa tambang rakyat ini, masyarakat sekitar tambang rakyat ini hidup dalam penuh dengan resiko, baik resiko ekonomi, resiko lingkungan, maupun resiko sosial. Lalu apa solusi yang diberikan oleh masyarakat setempat? Solusi yang mereka keluarkan salah satunya adalah menjadikan tambang rakyat ini menjadi objek wisata atau geowisata yang kemudian didaftarkannya di UNESCO supaya diakui sebagai geowisata dunia. Kenapa menjadi sebuah geopark atau objek wisata? Kalau kita telusuri, memang di Kalimantan Selatan, para turis-turis asing itu datang ke Kalimantan Selatan, tujuannya rata-rata hampir sebagian besar adalah mengunjungi tambang rakyat Intan ini. Rata-rata para turis luar negeri itu pengen tahu gimana sih tambang rakyat Intan, pengen ngerasain jadi pendulang, mereka nyoba sendiri menggiling, mereka nyoba sendiri jadi penambang, ada sense yang mereka cari di sana, dan itu diketahui, dan itu tercatat oleh pemerintah daerah sebagai sebuah peluang untuk mendapatkan keuntungan. Setempat juga dilibatkan dalam geowisata ini. Beberapa kelompok masyarakat diundang ke Dinas Pariwisata untuk diberikan pelatihan-pelatihan, dan dibentuklah Pokdarwis Trisakti Pumpung. Fenomena sosial tambang rakyat Intan ini akan saya coba analisis dengan kerangka Ulrich Beck dalam bukunya Race Society. Menurut Ulrich Beck, kita sekarang sudah berada pada fase modernitas baru. Beda dengan modernitas lama atau modernitas klasik, modernitas baru ini ditandai dengan masyarakat yang penuh dengan resiko. Bagaimana hanya kekayaan, resiko juga melekat pada status sosial atau kelas sosial tertentu. Hanya saja yang terjadi justru kebalikannya. Kalau kekayaan itu terakumulasi pada kelas atas, nah resiko malahan terakumulasi di kelas bawah. Walaupun kita melihat resiko itu tergantung pada kelas sosialnya, namun resiko itu terpusat pada bangsa yang rata-rata memiliki masyarakat yang miskin. Karena apa? Karena masyarakat yang kaya, bangsa yang kaya itu memiliki kemampuan dalam menjauhi atau bahkan meminimalisir resiko-resiko yang dihadapinya. Walaupun seperti itu, resiko tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Sekalipun resiko dapat menimpa negara kaya sekalipun. Di sini saya juga mengutip quotes-nya Ulrich Beck yang sangat terkenal itu, bahwa kita sekarang hidup di dunia yang tidak bisa terkontrol. Resiko itu ada di mana-mana. Mau kelas sosial atas, kelas sosial bawah, pasti pasti terkena dari dampak dari resiko tadi. Walaupun begitu, resiko memang terakumulasi pada kelas sosial bawah. Nah, masyarakat sekitar tambang rakyat adalah salah satu contoh gimana kita bisa melihat teori Ulrich Beck ini, bahwa mereka berada dalam masyarakat yang penuh dengan resiko sebagai masyarakat sekitar tambang rakyat. Ini yang jadi pertanyaan, apakah setelah jadi geowisata, maka resiko-resiko yang dialami oleh masyarakat sekitar tambang itu menjadi tidak ada? Atau justru berpindah menjadi bukan lagi jadi masyarakat resiko di tambang Intan, berubah menjadi masyarakat resiko di sekitar geowisata? Apakah ini solusi atau hanya sekedar meminimalisir atau memindah masalah? Ini yang menarik untuk kemudian kita telusuri dalam riset-riset selanjutnya. Terima kasih.